Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Berhubung aku seorang perempuan, siapa yang saya mintai pertolongan menghilangkan penderitaanku selain kamu, sebab aku tidak punya saudara lagi. Jika kamu dapat membunuh Arya Penangsang, maka daerah Kalinyamat dan Prawata serta seluruh harta kekayaanku aku serahkan kepadamu, dan aku akan mengabdi kepadamu. Sultan Pajang menjawab, "Mbak Yu, saya takut melawan Arya Jipang, sebab ia sangat kuat dan sakti." Ratu Kalinyamat berkata, "Sultan, siapa yang saya tangisi selain kamu? Jadi kunjunganmu di sini tak ada artinya." Ki Pamanahan berkata bisik-bisik kepada Sultan Pajang, "Menurut saya dipikir-pikir dulu. Sultan, tunda dulu. Malam ini kita berunding. Besok pagi kita kembali ke sini lagi." Sultan Pajang menurut, lalu berkata, "Saya pikir-pikir selama malam ini." Ratu Kalinyamat berkata, "Baiklah, besok kembalilah ke sini, saya tunggu." Sultan Pajang lalu mohon pamit kembali ke pesanggrahan. Ki Pamanahan mengikuti, tetapi lalu kembali menemui Ratu Kalinyamat. Ia ditanya oleh Ratu Kalinyamat, "Ki Pamanahan, ada perlu apa kembali ke sini?" Ki Pamanahan menjawab, "Mbak Yu, saya mau memberi saran atas permintaanmu kepada Sultan. Tadi saya melihat dua abdi perempuan yang cantik. Mohon besok mereka dirias. Jika Sultan besok ke sini, perintahkan mereka duduk di dekat kerobongan ini." Sultan Pajang itu jika melihat orang perempuan cantik lalu akan punya keberanian. Beliau mesti bersedia membunuh Arya Jipang. Jika perempuan cantik itu diberikan cuma satu keperluan, saya datang kemari. Ratu Kalinyamat tersenyum sambil berkata, "Besar terima kasihku kepadamu atas nasihatmu, akan saya turuti." Ki Pamanahan lalu pamit kembali ke pesanggrahan. Pagi harinya Sultan berunding dengan Ki Panjawi dan Ki Pamanahan. Berkatalah Sunan Pajang, "Bagaimana menurutmu permintaan pertolongan Mbak Yumu Kalinyamat?" Ki Pamanahan menjawab, "Menurut pendapat Arya sebaiknya disanggupi, sebab yang berkewajiban menolong hanyalah Sultan. Saya yakin tak akan berkurang akal. Para abdi dan semua bupati bisa ditanya siapa yang dapat membunuh Arya Jipang. Berilah janji hadiah berupa tanah dan harta kekayaan. Tak mungkin tak ada yang bersedia." Setelah Sultan mendengar nasihat Ki Pamanahan, begitu lega hatinya, lalu berkata, "Kakak, nanti malam saya akan kembali. Kasihan Nyi Kalinyamat, supaya segera sembuh susahnya." Setelah waktu malam mereka berangkat ke Gunung Danaraja. Setibanya di situ, Sultan Pajang terkejut melihat dua orang perempuan cantik duduk di kanan kiri kerobongan. Sultan sangat tertarik hatinya, lalu menoleh bertanya kepada Ki Pamanahan,
Ki Pamenahan kedua orang cantik itu istrinya siapa? Cantik betul, saya belum pernah menjumpanya. Ki Pamenahan menjawab, dugaan saya mungkin selir almarhum Sunan Prawata. Sultan berkata lagi, andai kata saya minta Nyi Ratu Kalinyamat, kira-kira memperbolehkan apa tidak? Ki Pamenahan menjawab, Nyi Ratu dulu pernah berkata, apalagi seorang perempuan. Yang lain pun akan dikabulkan jika Sultan dapat memenuhi permintaannya. Ratu lalu memanggil Sultan Pajang. Bagaimana Sultan kehadiranmu di sini? Apakah kiranya sudah menemukan jalan atas permintaanku kemarin? Sultan Pajang menjawab, Ratu Kalinyamat, tidak usah khawatir. Senang-senang sajalah. Saya sanggup membunuh Arya Penangsang, tetapi dengan syarat kedua perempuan cantik di dekat kerobongan itu saya minta. Ratu Kalinyamat nyamar berkata, Sultan, jangan cuma seorang perempuan. Negeri Kalinyamat dan Prawata, seluruh harta kekayaan semua akan aku serahkan, asal Sultan memenuhi permintaanku. Kedua perempuan itu lalu diperintahkan duduk di depan Sultan. Majulah keduanya dan duduk dengan kepala menunduk. Sebenarnya kedua orang perempuan itu sudah punya suami, pengawal di Kadipaten Prawata. Sultan Pajang setelah menerima kedua perempuan itu berkata, Nyi Ratu jangan khawatir, Arya Jipang pasti mati di tangan saya. Ratu Kalinyamat menjawab, ya Sultan, cuma Sultan yang menjadi andalanku. Setelah mohon pamit, berangkatlah Sultan kembali ke pesanggrahannya dengan membawa kedua perempuan itu. Suami kedua perempuan tadi waktu malam berusaha membunuh Sultan Pajang dengan mengajak 3 temannya. Saat Sultan sedang tidur, keempat orang tadi lalu menikam Sultan, tetapi tidak mempan. Sultan terbangun, keempat orang tadi mohon ampun dan bertobat. Sultan mengampuni mereka dan mengizinkan pulang. Suami perempuan itu akhirnya melakukan istrinya. Di pagi harinya Sultan Pajang memerintahkan kepada abdinya untuk mengumumkan siapa yang berani dan membunuh Arya Jipang. Sultan akan mengajarkannya negeri di Pati dan di Mataram, tetapi para bupati dan para menteri tidak ada yang bersedia sebab semua takut terhadap Arya Penangsang. Sultan lalu mengundang setiap orang di kota maupun desa manapun, tukang ngarit jika dapat membunuh Arya Penangsang pasti akan diganjar negeri Pati dan Mataram. Berkumpullah Ki Panjawi dan Ki Pamenahan. Juru Matani bertanya, ada apa? Dijawab Ki Pamenahan, tadi Sang Prabu mengumumkan sayembara. Siapapun yang dapat membunuh Arya Penangsang diganjar negeri Pati dan Mataram. Tetapi menteri dan bupati takut semua, jadi belum ada orang yang bersedia. Ki Juru Martani berkata lagi, menurut saya sebaiknya Ki Pamenahan dan Panjawi sanggupi saja sayembara itu, sebab sayang jika sampai Mataram dan Pati jatuh ke tangan orang lain. Ki Pamenahan menjawab, gampang hadiahnya,
Tetapi bagaimana membunuhnya? Arya Penangsang. Ki Juru Martani berbicara lagi, ibarat adu ayam jago, jika botohnya pendukungnya utama bisa, pasti jagonya juga akan menang. Demikian juga di dalam peperangan, jika senopatinya pandai membuat siasat, tentu menang perangnya. Berhubung saya sudah tahu watak Arya Penangsang itu pemberang, mudah marah, rencana saya Arya Penangsang akan saya kirimi surat tantangan. Saya minta untuk datang sendiri, tidak membawa bala pasukan. Jika sudah datang, akan saya kerubut bersama kerabat semua. Pasti tewas jika sudah setuju dengan rencana ini. Besok pagi bersama-sama kita menghadap Sultan. Ki Pamanahan dan Ki Panjawi setuju dengan pembicaraan itu. Setelah pagi mereka berempat lalu menghadap Sultan. Para menteri bupati sudah lengkap hadir. Sultan bertanya kepada mereka, siapa yang berani melawan dan membunuh Arya Penangsang? Para bupati tidak ada yang bersedia. Ki Pamanahan berkata, saya dan Panjawi bersedia bertanding perang dengan Arya Jipang. Sultan menyaksikan saja dari jauh yang menghadap Arya Jipang, saya sendiri dan para kerabat. Demikianlah waktu Sultan kelihatan datang Arya Penangsang pasti hanya mengejar Sultan, tidak peduli dengan yang lainnya. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.